Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Putri Yunika. Di sini saya akan menceritakan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh beberapa pendiri, yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani, yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan dinasti Umayyah yang telah dihancurkan di Damaskus. Ali bin Abdullah, kakek Abu Abbas As-Saffah, yang melakukan propaganda anti pemerintahan Umayyah. Beliau mendidik kader-kader dakwah yang hebat, namun perjuangannya berakhir karena beliau wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Perjuangannya diteruskan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali, namun perjuangannya juga berakhir karena dia wafat pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi, sebelum dinasti Abbasiyah terbentuk. Sepeninggal Muhammad, putranya Ibrahim al-Muhammad meneruskan propaganda lebih dahsyat dan mendapat dukungan lebih dari golongan Syiah. Mengetahui hal tersebut, Khalifah terakhir Umayyah memerintahkan untuk menangkap Ibrahim al-Muhammad dan membunuhnya pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Hal ini memicu kemarahan saudaranya Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur. Dibantu Abu Muslim Al-Khurasani, mereka bersatu menggulingkan pemerintahan Umayyah dengan menyerbu dan membunuh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan II, yang menjadi tanda berakhirnya dinasti Umayyah. Kerajaan Abbasiyah muncul setelah pemerintahan dinasti Umayyah hancur. Mereka berjuang bersama untuk menentang dinasti Umayyah dengan harapan dapat menyandang jabatan khalifah yang mereka anggap sebagai milik mereka yang telah dirampas oleh dinasti Umayyah, yaitu keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang selanjutnya, perkembangan dinasti Abbasiyah itu kan ada dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari ajaran Islam, bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis memiliki kekuatan yang luar biasa, yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluknya untuk mengembangkan peradabannya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ajaran yang merupakan proses sejarah umat Islam di dalam kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Yang selanjutnya, sistem pergantian pemerintahan dinasti Abbasiyah memiliki corak pemerintahan Arab murni, namun juga telah terpengaruh corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, bahkan Yunani. Khalifah merupakan penguasa tertinggi pada struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Kedaulatan pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khaulafatur Rasyidin. Pada masa dinasti Abbasiyah, pola pemerintahan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Dinasti Abbasiyah antara lain: 1. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan para pejabat bisa berasal dari keturunan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. 3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. 4. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia itu diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah. Selanjutnya itu periode 2, 3, dan 4 kekuasaan politik Abbasiyah sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini karena negara-negara bagian atau kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja seperti munculnya daulah-daulah kecil, contoh Daulah Dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol, dan Daulah Fatimiyah. Untuk membantu khalifah menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Dinawul Kitaubah atau Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh Raisul Kitab atau Sekretaris Negara. Dalam menjalankan pemerintah negara, wazir dibantu oleh beberapa Rauzul Diwan atau menteri departemen-departemen. Tata usaha negara bersifat sentralistik yang dinamakan Anidanul Idari Al-Markazi. Pada zaman ini didirikan angkatan perang, Amirul Umana, Baitul Mal, dan organisasi kehakiman. Selanjutnya itu ada ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Pada masa Daulah Dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin meningkat dan Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Perluasan kekuasaan dan pengaruh wilayah kekuasaan Islam sangat amat luas, yaitu meliputi wilayah yang telah dikuasai oleh Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Daerah tersebut belum sepenuhnya ada di dinasti Umayyah. Masuk kekuasaan Abbasiyah, perluasan daerah dan penyiaran Islam semakin berkembang sehingga meliputi daerah Turki, Armenia, dan sekitar Laut Kaspia. Sekian yang dapat saya ceritakan, kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.